Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok pertama dengan saya sendiri Wafani Tambunan. Saya Ananda Milenia Prameswari. Saya Sulisdawati Rahade. Saya Udira Tato Akan membawakan materi tentang analisis sifat rheologi gelatin dari kulit ikan cucut dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Nabati 2 yang diajarkan oleh Ibu Mariati, SPD, MSI, di mana materi pertama saya akan menjelaskan tentang gelatin. Apa itu gelatin? Gelatin adalah jenis protein yang diekstrasi dari jaringan kolagen hewan. Gelatin banyak digunakan dalam pangan ataupun non-pangan. Pada pangan, gelatin digunakan sebagai bahan penstabil, pembentuk gel, pengikat pengental. Sedangkan pada non-pangan sering digunakan dalam industri farmasi ataupun kedokteran, teknik kosmetik ataupun fotografi. Selama ini, sumber gelatin banyak diteliti dan dimanfaatkan, berasal dari kulit dan daging babi ataupun sapi. Tulang dan kulit ikan juga sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan gelatin, karena mencakup dari 10% hingga 20% total berat tubuh ikan. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mempelajari proses pembentukan gelatin dari kulit ikan cucut. 2. Mengetahui karakteristik sifat-sifat rheologi gelatin yang dihasilkan akibat pengaruh suhu. Ketiga, konsentrasi. Keempat, pH. Kelima, penambahan NaCl dan sukrosa. Terakhir adalah serta membandingkannya dengan gelatin komersial yang berasal dari sapi, babi, dan ikan. Yang berikut adalah metodologi. Pertama, pembuatan gelatin dari kulit ikan cucut. Bahan baku yang digunakan untuk penelitian ini adalah kulit ikan cucut. Bahan tersebut diperoleh dari TPI Pelabuhan Ratu Sukabumi. Bahan-bahan lainnya adalah asam asetat, natrium hidroksida, asam klorida, aquades, dan etanol 95%. Metode pembuatan dari kulit ikan cucut. Pembuatan gelatin dari kulit ikan cucut didahului dengan proses hidrolisis kolagen dengan larutan asam asetat 1% selama 12 jam dan larutan natrium hidroksida 0,3% selama 48 jam. Setelah proses pencucian dengan air mengalir hingga pH netral, selanjutnya kolagen diekstrak dengan air panas suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Perbandingan kulit dan air adalah 1:2. Larutan gelatin yang diperoleh kemudian disaring, dipekatkan dengan retavator, dikeringkan dengan pengering vakum, dan digiling. Gelatin yang diperoleh dengan pelarut asam disebut sebagai gelatin tipe A, sedangkan yang diperoleh dengan pelarut basah disebut gelatin tipe B. Yang berikut adalah analisis. Yang pertama, viskositas. Analisis sifat-sifat rheologi dalam penelitian ini dilakukan terhadap larutan gelatin dan gel gelatin. Terhadap larutan gelatin dilakukan analisis viskositas yang diukur dengan alat viskometer Retrovisco 20. Yang kedua, kekuatan gel. Silesis dan penurunan tinggi gel. Terhadap gel gelatin dilakukan analisis kekuatan gel, laju silesis, dan penurunan tinggi gel. Gel disiapkan dengan melarutkan tepung gelatin dengan aquades. Larutan diambil sebanyak 15 ml, kemudian ditempatkan pada wadah dengan vakum 20 ml. Sampel diinkubasi pada suhu 10 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian diukur dengan menggunakan alat Stefan LRVA Texture Analyzer pada kecepatan probe 2 mm per detik, jarak 60 mm, kecepatan kertas gelatin 12 mm per menit, diameter probe 12,7 mm. Selanjutnya, kekuatan gel dihitung dengan volume. Kekuatan gel sama dengan 2,86 dikali 10
pangkat min 3 G ditambah 20. Dan G adalah parameter yang diamati pada kekuatan gel gelatin adalah A. Pengaruh konsentrasi gelatin pada level 2, 4, 8, dan 12 terhadap kekuatan gel yang dihasilkan. B. Pengaruh pH pada level 2, 4, 6, 8, dan 10 terhadap kekuatan gel larutan gelatin 6,67%. Pengaturan pH dilakukan dengan penambahan HCl 0,1 netral atau NaOH 0,1. Yang berikut adalah C. Pengaruh penambahan sukrosa atau NaCl terhadap kekuatan gel. Konsentrasi sukrosa dan NaCl masing-masing adalah 0, 2, 4, 8, dan 12%. Hasil dan pembahasan. A. Viskositas larutan gelatin. 1. Pengaruh laju geser terhadap viskositas dipengaruhi oleh laju geser atau gelatin yang bersifat non-Newtonian. Viskositas terukur larutan gelatin kulit cucut dipengaruhi oleh laju geser atau gelatin bersifat non-Newtonian, di mana semakin tinggi laju geser pengadukan semakin cepat, maka viskositas larutan gelatin semakin rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh rantai panjang molekul gelatin yang cenderung mengarahkan dirinya searah aliran fluida pada laju geser yang tinggi. Akibatnya, tahanan untuk mengalir viskositas menjadi menurun. Nilai viskositas yang lebih tinggi umumnya terjadi pada laju geser yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena rantai panjang molekul gelatin mempunyai arah acak yang akan meningkatkan nilai viskositas. Pengaruh pemanasan dan pendingin terhadap viskositas diukur dari peningkatan suhu yang menggambarkan berkurangnya hambatan dalam proses pemecahan struktur bahan yang tetap yang digunakan untuk menimbulkan laju geser. Laju geser pada suhu rendah lebih tinggi daripada suhu tinggi. Pemanasan dan pendinginan terhadap viskositas. Pemanasan dingin kembali larutan gelatin kulit ikan cucut dapat dilihat dari data yang diperoleh. Diketahui bahwa secara umum meningkatkan suhu akan menurunkan viskositas terukur larutan gelatin. Penurun viskositas terukur sebagai akibat meningkatnya suhu menggambarkan berkurangnya hambatan pada proses pemecahan struktur bahan. Lang yang tetap gaya geser yang digunakan untuk menimbulkan laju geser pada suhu rendah lebih tinggi dari gaya geser yang dipakai pada suhu tinggi. Bahwa suhu yang tinggi akan memutuskan ikatan antara molekul yang bergabung dan membentuk unit-unit yang lebih kecil yang memudahkan fluida mengalir. 3. Pengaruh lama pemanasan terhadap viskositas. Viskositas menurun pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit dan meningkat pada suhu 80 derajat Celcius. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan, maka viskositas akan mengalami kenaikan.
4. Pengaruh pH larutan gelatin terhadap viskositas. Larutan gelatin cucut tipe A memiliki viskositas pH 4, sedangkan pada cucut B memiliki pH optimum 8. Yang kedua ada kekuatan gel gelatin. Kekuatan gel gelatin dibagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi terhadap kekuatan gel. Kekuatan gel dari kedua tipe gel gelatin semakin meningkat dengan semakin besarnya konsentrasi gelatin dalam larutan. Pembentukan gel terjadi karena pengembangan molekul gelatin pada waktu pemanasan. Panas tersebut yang akan membuka ikatan pada molekul gelatin dan cairan yang semulanya bebas mengalir menjadi terperangkap di dalam sebuah struktur tersebut hingga menjadi kental. Setelah semua cairan terperangkap menjadi larutan kental, larutan tersebut akan membentuk gel secara sempurna jika disimpan pada suhu refrigerator 10 derajat Celcius selama 17 kurang lebih 2 jam. Yang kedua adanya pengaruh pH larutan gelatin terhadap kekuatan gel. Kekuatan gel juga dipengaruhi oleh nilai pH larutan gelatin. Kekuatan gel gelatin kulit ikan cucut tipe A sangat rentan terhadap pH asam dan basa. Sedangkan gelatin kulit cucut tipe B kekuatan gelnya lebih stabil pada pH asam. Dari hasil penelitian ini, gelatin tipe A lebih baik diaplikasikan pada produk pangan pada pH netral, sedangkan gelatin tipe B dapat digunakan pada produk dengan pH asam sampai dengan netral. Yang ketiga adanya pengaruh penambahan sukrosa dan NaCl terhadap kekuatan gel. Penambahan sukrosa hingga 12% menyebabkan peningkatan kekuatan gel sampel masing-masing sebesar 25,5% pada gelatin kulit cucut tipe A dan 33,8% pada gelatin cucut tipe B. Kekuatan gel sampel gelatin menurun dengan adanya penambahan Dengan demikian, gel sebesar 15%, 20%, dan 21%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gelatin cucut tipe A cenderung memiliki sifat yang sama dengan gelatin ikan komersial. Kekuatan gel sampel gelatin menurun dengan adanya penambahan NaCl. Adapun persentase kehilangan kekuatan gel setelah penambahan NaCl 12% adalah 65,58% pada gel gelatin kulit cucut tipe A dan 50,28% pada gelatin tipe B. Penurunan gel ini menunjukkan bahwa gelatin kulit cucut tipe A lebih rentan terhadap NaCl dibandingkan gelatin kulit cucut tipe B. Yang keempat adanya perbandingan gelatin hasil penelitian dengan gelatin komersial. Gelatin hasil penelitian memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan gelatin komersial. Begitupun jika dibandingkan di antara gelatin komersial sendiri, ternyata viskositas gelatin ikan paling tinggi di antara ketiga gelatin komersial. Hal ini menunjukkan bahwa gelatin ikan memiliki berat molekul lebih besar atau rantai asam amino yang lebih panjang dibandingkan gelatin sapi dan babi. Kekuatan gel gelatin cucut tipe B lebih baik dibandingkan dengan tipe A, tetapi tidak berbeda jauh dengan ketiga jenis gelatin komersial. Walaupun kekuatan gel gelatin tipe A lebih rendah daripada gelatin tipe B, tetapi masih berada dalam kisaran standar gelatin pada umumnya, yaitu 75 sampai dengan 300 BPLOM. Kekuatan gel gelatin tipe B lebih baik dibandingkan dengan tipe A, tetapi tidak berbeda jauh dengan ketiga jenis gelatin komersial. Walaupun kekuatan gel gelatin tipe A lebih rendah daripada gelatin tipe B, tetapi masih berada dalam kisaran standar gelatin pada umumnya, yaitu 75 sampai dengan 300 BPLOM. Hal ini berarti gelatin hasil penelitian ini bisa digunakan untuk produk-produk yang berbentuk gel. Adapun kesimpulan dari penelitian itu yaitu yang pertama adalah viskositas terukur tidak konstan atau tergantung pada laju geser. Yang kedua, peningkatan konsentrasi gelatin dalam larutan dan penambahan sukrosa meningkatkan kekuatan gel, sedangkan penambahan NaCl menurunkan kekuatan gel. Hasil perbandingan dengan gelatin komersial menunjukkan bahwa tipe A dan B memiliki viskositas yang tinggi masing-masing 200 gram.
Yang keempat, gelatin cucut A diaplikasikan pada produk pH netral dan produk yang disimpan dingin. Gerakan gelatin cucut B diaplikasikan pada produk pada tingkat pH berbagai tingkat yang memiliki kondisi dingin dan kekentalan yang tinggi. Sekian materi yang kami bawakan tentang analisis sifat reologi gelatin dari kulit ikan cucut. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi pendidikan kita ke depannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak dimengerti pada saat pembacaan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.